Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Wilda FW Fun Math Channel. Hari ini kita akan lanjut ke pembahasan US Matematika tahun 2020-2021 untuk part yang ketiga. Nah, ini dimulai dari nomor 16 ya. Di sini ada bayangan titik A 9,-7 yang ditranslasikan oleh T negatif 6, 3. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat dan pusatnya adalah P 0,0. Oke. Di sini berarti ada dua kali transformasi. Transformasi yang pertama yaitu ditranslasikan, kemudian hasil dari translasi tadi dirotasikan ke 90 derajat. Oke. Kita mulai dulu dari yang pertama, ditranslasikan. Kita misalkan hasil dari translasi nanti adalah A aksen, sedangkan hasil dari rotasi adalah A double aksen. Oke, kita cari dulu yang A aksen. A aksen itu berarti A ditambah dengan translasinya, matriks translasinya. A itu tadi 9 dan min 7, kemudian matriks translasi adalah min 6, 3. Lalu bagaimana? Tinggal dijumlahkan seperti operasi penjumlahan pada umumnya. 9 ditambah negatif 6 itu berarti 3. Min 7 ditambah 3 itu jadinya min 4. Kemudian kita lanjutkan ke transformasi yang kedua, yaitu dirotasikan dengan rotasi 90 derajat dan pusatnya 0,0. Kita tulis A aksen sama dengan, berarti nanti cos, karena derajatnya 90, berarti kita tulis 90 derajat, negatif sin 90 derajat, kemudian sin 90 derajat, ini cos 90 derajat. Oke. Nanti dikalikan dengan titik A aksennya, yaitu adalah 3, min 4. Cos 90 derajat itu 0, sin 90 derajat itu 1, karena ini negatif berarti negatif 1. Sin 90 derajat itu 1 dan cos 90 derajat itu 0. 3 min 4. Lalu bagaimana? Tinggal dioperasikan perkalian antara matriks ordo 2 kali 2 dengan 2 kali 1. 0 dikalikan 3 itu 0, ditambah dengan min 1 kali min 4 itu berarti 4. Selanjutnya 1 dikali 3 itu adalah 3, ditambah dengan 0 kali min 4 itu 0. Maka hasilnya adalah 4,3 atau matriks 4, 3. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, kita lanjut untuk nomor yang 17. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuknya 8. M adalah titik tengah EH dan jarak M ke BC adalah, oke. Kita buat dulu kubusnya. Oke, ini enggak kubus. Ini A, B, C, D, E, F, G, dan H. Panjang rusuknya 8. M adalah titik tengah EH, berarti ini M di sini. Yang diminta adalah jarak M ke BC, berarti M ke BC. Kita cari titik tengahnya BC, lalu kita hubungkan. Nah, misalnya ini jika diteruskan ya, ini kita syaratnya untuk mencari jarak kita harus membentuk segitiga. Ini kita sudah punya M, misalnya ini titik tengah dari BC adalah O. Nah, ini juga saya tarik ke bawah. Titik tengahnya misalnya R. Nah, kita punya segitiga siku-siku nih. M, R, O.
MR ini panjangnya sama dengan rusuk ya, karena dia sejajar jadi 8. Sejajar dengan rusuk A, sejajar dengan rusuk DH, sejajar dengan rusuk CG, sejajar dengan rusuk BF. Kemudian RO itu sejajar dengan rusuk AB, sejajar dengan rusuk DC, sejajar dengan rusuk EF, sejajar dengan rusuk HG. Nah, itu kalau kita gambar lagi seperti ini. Di sini ini R, ini O, ini M. Ini 8, ini 8. Maka ini berapa? Itu adalah akar dari 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Akar dari 64 ditambah 64. Akar dari 128. Itu adalah 64 dikali 2. Berarti akar 64 dikali akar 2. Akar 64 itu 8. Berarti 8 akar 2. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut. Kita mulai yang nomor 18. Diketahui 2 buah dadu ditos 1 kali sekaligus. Oke, berarti ruang sampelnya, banyak ruang sampelnya adalah 36 ya. Karena untuk satu dadu itu ada berapa permukaan? 6 permukaan. Karena ini ada 2 dadu, jadinya 6 pangkat 2, 36. Gitu. Nah, peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 9. Oke, kita cari. Dua sisi mata dadu yang bila dijumlahkan itu bernilai 9. Jika dadu pertama itu 3, maka dadu kedua adalah 6. Jika dadu pertama adalah 4, maka dadu kedua adalah 5. Jika dadu yang pertama adalah 5, maka dadu yang kedua adalah 4. Kemudian jika dadu pertama adalah 6, maka dadu kedua adalah 3. Ini kan kalau dijumlah 9 semua ya. Jadi saya tulis, ini dadu pertama, ini dadu kedua. Nah, ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan. Nah, sehingga peluangnya, misalnya ini adalah kejadian A ya. Kejadian A adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 9. Berarti peluang dari A adalah NA dibagi dengan NS. Banyaknya kejadian A ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dengan NS-nya adalah 36. Oke, apakah sudah ada? Belum ada. Oke, ini apakah bisa disederhanakan? Bisa. Bagi 4 atas dan bawahnya ini jadi 1/9. Maka jawabannya adalah yang A. Lanjut kita ke nomor 19. Setiap hari nenek diharuskan mengonsumsi minimal 400 gram kalsium dan 250 gram vitamin A. Setiap tablet mengandung 150 gram kalsium, 50 gram vitamin A. Dan setiap kapsul mengandung 200 gram kalsium dan 100 gram vitamin A. Dimisalkan banyak tabletnya adalah X dan banyak kapsul adalah Y. Maka model matematika dari masa tersebut adalah, nenek mengonsumsi 2 jenis obat. Dengan bentuk yang pertama adalah tablet. Bentuk yang kedua adalah kapsul. Selanjutnya untuk kandungan kalsium ya. Kalsium. Yang satunya kandungan vitamin A. Oke. Untuk tablet, kandungan kalsiumnya adalah 150 dan kandungan vitamin A-nya adalah 50. Untuk kapsul, kandungan kalsiumnya adalah 200, kandungan vitamin A-nya adalah 100. Nah, sekarang dalam waktu sehari, nenek harus mengonsumsi minimal 400 gram kalsium dan 250 gram vitamin A. Kemudian apa ada lagi? Di sini ada elemen lainnya yaitu banyaknya. Banyaknya tablet itu X, banyaknya kapsul itu Y. Nah, sekarang mari kita bentuk model matematikanya.
150 kalsium dikalikan banyak tablet ditambah dengan 200 kalsium dikalikan banyak kapsul harus apa dengan 400? Di sini tadi kalimatnya adalah minimal. Berarti boleh lebih, berarti lebih besar atau sama dengan. Nah, ini bisa disederhanakan dibagi dengan negatif dibagi dengan 50. Ini jadi 3x ditambah 4y lebih besar dari 8. Lanjut berikutnya. Ada satu persamaan lagi di sini, yaitu 200. Mohon maaf, 50 ya. Yang berikutnya, untuk yang vitamin A, ini tadi yang kalsium. Sekarang yang vitamin A. Berarti 50x ditambah 100y. Karena ada kata minimal tadi, berarti minimal atau lebih dari sama dengan 250. Ini dibagi dengan 50, jadinya x ditambah 2y lebih besar dari 5. Nah, di sini apakah mungkin banyaknya kapsul dan ataupun banyaknya tablet itu bernilai negatif? Jelas tidak, sehingga muncul syarat x harus lebih besar atau sama dengan 0. Dan Y juga harus lebih besar atau sama dengan 0. Banyak tablet harus lebih besar atau sama dengan 0. Banyak kapsul harus lebih besar atau sama dengan 0. Di sini berarti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya kita nomor 20. Nah, di sini tentukan daerah penyelesaian yang merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. 8x plus 3y lebih besar dari 24, 5x plus 7y kurang dari atau sama dengan 35, x lebih besar dari 0, dan y sama dengan 0. Oke. Di sini ya, berarti konsentrasi kita karena ada kata ini, berarti yang kita konsentrasikan adalah daerah 1, 2, 3, dan 4. Karena ada keterangan X lebih besar dari 0 dan Y sama dengan 0. Berarti kan harus dicari yang X-nya positif, itu daerah sebelah kanan. Dan Y sama dengan 0. Berarti ya daerah ini semua 1, 2, 3, 4 ini. Dan sekarang langkah awalnya adalah kita harus tahu garis mana, fungsi-fungsi ini itu garisnya yang mana. Karena ini ada dua garis ya, kita cukup analisis satu garis saja, satu persamaan aja, biar tahu itu garis yang mana. Cara menganalisisnya bagaimana? Ketika X-nya 0, ini dianggap tidak ada, berarti kita punya 3Y sama dengan 24. Oke, ini mohon maaf. Biar kalian gampang memahamin, dirubah dulu ke bentuk persamaan. Jadinya ini 8x plus 3y sama dengan 24. Tadi dimisalkan x-nya 0. Ini dimisalkan 0 ya. Berarti kita punya 3y sama dengan 24. Maka y 24 bagi 3, 8. Kemudian yang satunya, ketika yang 0 itu adalah y. Berarti kita punya 8x sama dengan 24. 24 bagi 8 adalah 3. Nah, sekarang kalau dianalisis dari dua gambar ini, yang titik potongnya itu adalah 0,8 pada sumbu Y dan 3,0 pada sumbu X adalah, yang ini, berarti ini adalah 8X plus 3Y sama dengan 24. Otomatis yang ini adalah 5X plus 7Y sama dengan 35. Nah, sekarang kita analisis daerah mana sih yang diarsir. Oke, kita lihat di sini kan tandanya lebih dari. Kalau lebih dari yang diarsir adalah daerah atas. Daerah atas garis. Kalau ini kan kurang dari ya. Kalau kurang dari berarti yang diarsir adalah daerah bawah garis. Oke. Mari kita
arsir daerah-daerah itu tadi. Yang pertama untuk 8X plus 3Y sama dengan 24. Yang diarsir adalah daerah atas. Oke. Yang ini nggak ikut diarsir ya, daerah 5 ini, karena sudah dibatasi oleh ini. X lebih besar dari 0 dan Y sama dengan 0. Berarti ini kan tadi di atas garis 8X plus 3Y sama dengan 24 ya. Oke, kita arsir. Oke. Sekarang berikutnya Bu Wilda ganti warna dulu. Misalnya warna pink. Untuk garis yang kedua, 5X plus 7Y sama dengan 35. Di sini tandanya kurang dari, berarti yang diarsir adalah daerah bawahnya. Oke, sekarang kalian amati daerah yang paling kotor atau daerah yang saling beririsan itu daerah 4. Ini merupakan daerah penyelesaian. Karena dia diarsir dari garis 8X plus 3Y sama dengan 24, kena juga dia arsiran. Untuk garis 5X plus 7Y sama dengan 35 juga kena arsiran. Maka ini adalah daerah penyelesaian. Sehingga jawabannya adalah yang 4. Daerah 4. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 21. Seorang tukang kayu akan membuat kuda-kuda atap suatu rumah berbentuk segitiga sama kaki dengan besar sudut alasnya adalah 30 derajat. Jika panjang kayu alas adalah 6 meter, maka tinggi kuda-kuda atap tersebut adalah oke. Ini segitiga sama kaki, sudut alasnya 30 derajat, otomatis ini juga 30 derajat. Karena ada keterangan tadi segitiga ini sama kaki, padahal yang diketahui tadi alasnya itu adalah 6 ya. Kemudian yang diminta itu tingginya. Tingginya ini, garis tinggi ini membagi alasnya itu sama besar. Sehingga dari sini ke sini bernilai 3 meter, ini ke sini juga bernilai 3 meter. Oke. Sekarang ini kita ambil satu gambar segitiga saja biar gampang. Ini ada 30 derajat. Ini jelas siku-siku ya, karena garis tinggi itu harus tegak lurus dengan alasnya. Kemudian ini 3. Oke. Ini menggunakan apa? Coba diamati. Ini ada sudut, kemudian ada sebuah sisi. Pasti menggunakan apa? Menggunakan trigonometri, sudut istimewa. Ini kan sudut nih. Daerah sisi ini berarti daerah depan sudut. Kemudian 3 ini daerah samping. Dan yang di depan siku-siku ini disebut daerah miring. Nah, sekarang yang ditanyakan daerah depan yang diketahui samping. Menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus tan. Tan 30 derajat adalah depan per samping. Depan belum diketahui, sampingnya sudah tahu 3. Tan 30 derajat adalah sepertiga akar 3 atau bisa ditulis seperti ini, akar 3 per 3. Oke, jadinya 3D sama dengan 3 akar 3. D sama dengan 3 akar 3 per 3. Oke, jawabannya sisi depan atau tinggi dari kuda-kuda atap rumah tersebut adalah akar 3. Berarti jawabannya yang C. Sekarang kita lanjut ke nomor 22. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AC 8 cm, kemudian BC 14 cm, dan sudut C adalah 60 derajat. Luas segitiga ABC adalah, oke kita gambar dulu segitiganya. ABC. AC 8, BC-nya 14, sudut C 60 derajat. Oke, ini menggunakan luas segitiga dengan aturan sinus, yaitu setengah dikali, jadi perkaliannya rumusnya adalah sama dengan setengah dikali 2 sisi yang diketahui dan mengapit sebuah sudut. Di sini kan berarti AC dikali BC dikali sin, karena ini kan berulang,
huruf C kan, berarti AC dan BC itu mengapit sudut C. Berarti di sini tulisnya sin C. Setengah, AC-nya tadi 8, BC-nya itu 14, sin C-nya adalah sin 60 derajat. Nah, jadinya setengah dikali 8 kali 14 kali setengah akar 3. Ini coret jadi 7, ini coret jadi 4. 4 kali 7 adalah 28, ini dikali akar 3 jadi 28 akar 3. Jawabannya yang D. Lanjut sekarang ke nomor 23. Daerah yang diarsir pada gambar di bawah menunjukkan 20 siswa yang melaksanakan praktek industri selama 3,5 bulan. Jumlah siswa yang melaksanakan praktek industri selama 3 bulan adalah oke. Di sini kita belum tahu ya yang daerah arsir ini itu berapa persen. Caranya cukup 100 dikurangi 35 dikurangi 15 kurangi 5 kurangi 20. Atau paling gampangnya gini, ini sebenarnya kan daerah seperempat lingkaran ya, jadi seperempat kali 100%, 25%. Tapi kalau kalian tidak yakin ya cukup dikurangkan saja 100% dikurangi semua nilai yang ada di situ, seperti itu. Nah, sekarang yang diminta adalah siswa yang melaksanakan praktek industri selama 3 bulan, berarti daerah ini ya. Oke. Caranya itu cukup persentase yang diketahui dibagi dengan persentase yang ditanyakan sama dengan jumlah yang diketahui dibagi dengan jumlah yang ditanya. Persentase yang diketahui tadi 25, yang ditanya itu 35. Jumlah yang diketahui itu adalah 20, yang ini belum diketahui jadi J. Lalu dikali silang. 25J sama dengan 20 kali 35. Berarti J sama dengan 20 kali 35 per 25. Lalu disederhanakan yang bisa disederhanakan. Ini bagi 5. Ini jadi 7, ini jadi 5. 5 membagi 20 jadi 4. Jadi J sama dengan 4 kali 7, 28. Banyak C. Oke, untuk soal yang berikutnya, mari kita bahas di konten yang selanjutnya. Terima kasih.